Iya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, hari ini kita memperingati peringatan Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Dan kita diingatkan oleh Tuhan Yesus tentang kepekaan. Tuhan mencelikan kita, memelekkan kita, maka mari bersama-sama kita yang sudah bisa melihat ini senantiasa menjadi orang yang bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Allah dengan melayani sesama. Saudara-saudari, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kau alaskan pada Petrus, wadas kokoh kuat yang tidak akan digoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersamamu dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Hai para raja yang memerintah orang banyak dan bermegah karena banyak rakyatmu, condongkanlah telingamu, sebab Tuhanlah yang memberi kalian kekuasaan, dan dari Tuhan yang Maha Tinggilah asal pemerintahan. Ia akan memeriksa segala pekerjaanmu, serta menyelami rencanamu
Sebab sebenarnya kalian hanyalah abdi kerajaannya. Maka kalau kalian tidak memerintah dengan tepat, tidak pula menempati hukum, atau tidak berlaku menurut kehendak Allah, Ia akan mendatangi kalian dengan dahsyat dan cepat. Pengadilan yang tak terelakkan akan menimpa para pembesar. Memang, para bawahan dapat dimaafkan karena belas kasih, tetapi para penguasa akan disiksa dengan kejam. Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mundur terhadap siapapun, dan kebesaran orang tidak dihiraukannya. Baik yang kecil maupun yang besar dijadikan olehnya, dan semua dipeliharanya dengan cara yang sama. Tetapi terhadap para penguasa akan diadakan pemeriksaan yang keras. Jadi perkataanku ini tertuju kepada kalian para pembesar. Hendaknya kalian belajar menjadi bijaksana dan jangan sampai jatuh. Sebab mereka yang secara suci memelihara yang suci akan disucikan pula. Dan yang dalam hal itu terpelajar akan mendapat pembelaan. Jadi, hendaklah menginginkan serta merindukan perkataanku, maka kalian akan terdidik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Berilah keadilan kepada orang dan kepada anak yatim. Belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah mereka dari tangan orang fasik. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Allah sendiri telah berfirman, "Kamu adalah Allah, kamu sekalian adalah anak-anak yang maha tinggi. Namun kamu akan mati seperti manusia, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas." Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah kalian mengucap syukur dengan segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kalian dalam Kristus Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia.
Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucapkan syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah, memuliakan Allah, karena kesadaran kita sebagai manusia semakin tahun, semakin lama, semakin manusiawi dibanding dengan zaman-zaman dahulu. Martabat manusia itu seperti barang, ya, dimiliki oleh seseorang lalu diperlakukan semau-maunya. Misalkan zaman perbudakan, lalu berkembang sampai ada hak asasi, sampai sekarang perempuan dan anak-anak dijunjung tinggi, karena sekian abad budaya ini adalah budaya laki-laki, dan yang diminta perempuan banyak sekali, karena kitab suci ditulis oleh laki-laki, maka cara pandang laki-laki penuh dalam kitab suci. Allah dikatakan Bapa, padahal Allah itu tidak berkelamin. Ada yang menuntut, sekarang mau kami ganti Allah Ibu, ya enggak apa-apa lah. Ini menandakan sebuah gerakan manusia yang semakin lama semakin manusiawi. Dulu kita itu ibaratnya kusta. Hanya sedikit orang yang beradab, yang lainnya barbar. Orang-orang barbar ini boleh dibuat semena-menanya oleh orang beradab ini. Terutama katanya dulu Asia Afrika itu barbar, persis kayak orang kusta, gak ada harganya. Dengan Allah Immanuel yang menyertai manusia dalam pengetahuan, dalam kesadarannya, semakin lama kita semakin egaliter, semakin setara. Maka ibu bapak, ayo harus pintar menghargai sesama. Memang di antara kita ada status-status, ya, ada status yang muncul dari kelahiran. Ningkrah, ya wis lah. Ada status lewat perjuangan, dulu miskin, sekarang jadi dokter, sekarang jadi pejabat. Enggak semuanya. Banyak orang berkejar-kejaran untuk meraih status ini, karena status itu sebuah persaingan dan prestasi. Hampir semuanya orang ke sana demi supaya tidak dikatakan kusta, demi supaya dikatakan orang merdeka, orang beradab. Ada banyak kritik juga untuk peradaban ini. Namun ibu bapak yang paling inti, ayo seperti Tuhan Yesus.
kita bisa memulihkan martabat sesama kita. Orang kusta di zaman Tuhan Yesus, orang yang hidup tapi mati secara hak beribadah, hak sosial, mati karena kusta dianggap sebagai kutukan. Tuhan Yesus memulihkan sakit mendasar itu, sakit cara pandang kita tentang sesama kita dipulihkan. Kita kan masih punya sakit akut tentang memandang sesama kita. Di antara kita kan masih punya kebencian dengan orang ini, dengan orang itu, ketidaksukaan dengan orang ini, orang itu sakit yang akut sekali. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan model-model sakit seperti itu. Dari sini kita tahu betapa luhurnya martabat manusia. Manusia bukan barang, bukan dimiliki lalu dipakai kemana-mana. Dia itu diluhurkan, dimuliakan, dibahagiakan. Dan kita adalah sarananya untuk memulihkan itu. Ayo itu Bapak, hari ini kita akan ketemu banyak orang. Kita perbaiki perspektif kita tentang mereka. Memang sudah terlanjur ada istilah guru, majikan, pemilih, ya, lalu bawahan, pemimpin. Itu hanya istilah manajemen buatan manusia. Apapun yang dibuat manusia itu rentan untuk dikritik. Namun yang utama itu Bapak, dengan posisi kita, status kita memakai itu semua untuk melayani sesama kita agar bahagia seperti 10 orang kusta yang dimuliakan Tuhan Yesus ini. Dan semoga dari 10 yang satu itu bisa menjadi saksi, menjadi penerus kegembiraan. Dan semoga Anda yang baik-baik ini dengan menolong sekian banyak orang, ada satu orang yang menjadi saksi kebenaran dan meneruskan kebenaran dan kebaikan kepada yang lain.